Assalamualaikum semuanya. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuknya seperti ini ya, A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, setelah itu Ibu akan bahas tentang pecahan senilai. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Nah, pecahan senilai diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Coba kita perhatikan nih, contoh nomor 1. Ada bilangan 1/4. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya dikalikan. Bilangan yang sama, yaitu sama-sama dikali 2. Jadi, diperoleh 2/8. Nah, contoh yang kedua, 4/16. Nah, contoh yang kedua itu pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, per 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi 4/16 senilai dengan 2/8. Selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Nah, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana atau sampai bilangan tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya nih, bilangan 4/8. Tuh, langkah pertama kita sama-sama bagi 2 nih pembilang dan penyebutnya. Dapat diperoleh 2/4. Karena masih bisa disederhanakan, yaitu bisa sama-sama dibagi 2, yaitu jadinya 1/2. Maka bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Oke, sekarang membandingkan dua pecahan. Nah, lihat nih, perhatikan letak pecahan pada garis bilangan. Semakin ke kiri nilai pecahan semakin kecil. Semakin ke kanan nilai pecahan semakin besar. Coba lihat nih contoh yang pertama ya. Pecahan 3/4. Di kanan 1/4. Sehingga 3/4 lebih besar daripada 1/4. Atau enggak dengan cara perkalian silang nih. 3 dikali 4. Lalu 1 dikali 4. Maka jadilah 12 lebih besar daripada 4. Sama ya contoh yang kedua juga. Nah, sekarang lihat contoh yang ketiga nih. Pecahan 6/4 di kiri 9/4. Sehingga 6/4 lebih kecil dari 9/4. Atau kita sederhanakan nih. Jadinya 3/2. Ini ya 9/4. Lalu kita perkalian silang. 3 dikali 4, 12. 9 dikali 2, 18. Maka 12 lebih kecil daripada 18. Berarti ini bernilai benar. Oke, ini kesimpulan dari yang tadi ya, membandingkan pecahan. Kalau penyebutnya sama nih, ya, tinggal lihat pembilangnya. Cari pembilang yang lebih besar. Nah, kalau sedangkan penyebutnya berbeda dengan perkalian silang. Oke, sekarang mengenal jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Lihat nih. Nah, pecahan biasa juga ada dibagi 2. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, lihat ya. Kalau pecahan murni, nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni, nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Nah, yang kedua pecahan campuran. Ini contohnya 1/4. Satunya itu disebut bagian bulat atau bilangan bulat dan 1/4-nya disebut pecahan murni. Dan yang ketiga desimal. Nih, bilangan desimal 0,1, 1,32. Nah, yang keempat adalah jenis pecahan persen atau per 100. Lihat lambangnya ini, persen. Berarti bisa 10%. Yang kedua 15%, berarti 15/100. Dan yang kelima yaitu per mil, per 1000. Dilambangkan dengan, lihat lambangnya ya. Nah, dibaca 10 per mil contohnya. Jadi 10 per 1000. 15 per mil. Berarti 15/1000. Oke, setelah itu kita akan mengubah pecahan.
Nih, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Nih, Ibu kasih contoh satu nih. Di sini pecahan biasanya 9/2. Nah, pecahan campurannya berapa nih? Yaitu dengan cara, lihat di sini. 9 berarti 8 ditambah 1/2. Nah, kita pecah nih. 8/2 ditambah 1/2. Nah, 8 dibagi 2, 4. Di sini 1/2 tetap turun, jadinya 4 1/2. Nah, sekarang dengan cara desimal. Kita ubah menjadi desimal, yaitu dibagi ya, 9 dibagi 2. 4, 4 dikali 2, 8, turun, sini 10, 0. Oke, sekarang cara yang kedua. Nih, cara yang kedua yaitu biar penyebutnya 10 nih di sini. Jadi sama-sama dikali 5. Ya, sama ya, cara 1 dan cara 2. Nah, sedangkan persen berarti dikali 100. Jadi 9/2 dikali 100 sama dengan 450%. Kalau per mil dikali 1000, jadi 4.500 mil. Oke. Setelah itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya nih. Sekarang 2 3/4. 2-nya kita pisahkan dulu, ditambah 3/4. Nah, di sini penyebutnya 4. Berapa nih? Yang dibagi 4 akan menghasilkan 2, yaitu 8. Jadi 8/4 ditambah 3/4 sama dengan 11/4. Atau dengan cara kedua, yaitu dengan 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3. Jadi 11 per penyebutnya sama per 4. Ini udah pernah diajarkan ya waktu SD. Ini hanya mengulang saja. Nah, yang C mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat nih di belakang komanya ada berapa angka. Kalau ada 2, nih contohnya kan 2, berarti 0,25. Berarti 25/100. Nah, setelah itu disederhanakan. Sama-sama dibagi 25, yaitu 1/4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4 apabila diubah menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sama ya kayak tadi nih, 5/100. Sama-sama dibagi 5. Itu dapatlah 1/20. Lalu mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 25 per mil, berarti 25/1000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 sama dengan 1/40. Oke, sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita bahas nih satu-satu. Yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Lihat contoh yang pertama ini, 1/5 ditambah 2/5. Dikarenakan penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya aja yang kita jumlahkan. Penyebutnya tetap, jadi tinggal 1 ditambah 2, 3. Terus penyebutnya 5, lalu kita tetap tulis 5 ya. Seperti itu. Tapi apabila penyebutnya berbeda, kita kali nih. Lihat contoh di sini. Itu 7 dikali 2, kita berikan silang 7 dikali 2, ini di sini ya. 7 dikali 2 ditambah 4 dikali 3 per penyebutnya kita kali aja 3 dikali 7 sama dengan berapa nih? 7 kali 2 14 ditambah 4 dikali 3 12/21. Tinggal kita jumlah 14 ditambah 12 26. Penyebutnya tetap 21. Nah, sekarang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan pecahan campuran. Nah, apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Gampang nih kalau penyebutnya udah sama. Tadi nih, bilangan bulatnya kita pisahin dulu, 5 ditambah 4 ditambah sekarang cara cepatnya nih, yang pecahannya nih, pecahan murninya. 2 ditambah 1/5. 5 tambah 4, 9. Sekarang ininya pecahan murninya 3/5. Jadi hasilnya 9 3/5. Nah, cara yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, yang bilangan bulatnya nih, yang 1 ditambah 3-nya kita taruh sini dulu nih. Nih. Dan pecahan murninya 2/5 ditambah 1/6. Ingat, kita perkalian silang lagi. 6 dikali 2, nih ya, kita lihat perkalian silang nih. 6 dikali 2 ditambah
1 dikali 5. Nah, penyebutnya tinggal kita kali. 5 dikali 6. Nah, turun nih. 4 ditambah 6 kali 2, 12. Ditambah 1 kali 5 yaitu 17 per 5 kali 6, 30. Maka hasilnya 4, 17 per 30. Setelah itu, pengurangan bilangan pecahan. Bersama ya, kayak penjumlahan. Jadi, apabila penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurang nih pembilangnya, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, penyebutnya tetap. Sama nih, cara yang kedua juga. Jika penyebutnya berbeda, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Kalian lihat rumusnya di sini. Kalian lihat rumusnya di sini ya. Nah, kita lihat contohnya juga nih. 4 per 7 dikurang 2 per 5. Ingat, kita silang nih. 4 dikali 5 dikurang 7 dikali 2 per penyebutnya 7 dikali 5. Nah, tinggal 20 dikurang 14 per 35. Hasilnya 6 per 35. Oke, sekarang pengurangan pada pecahan campuran. Sama caranya dengan penjumlahan pada pecahan campuran ya. Nih, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangin saja. 4 dikurang 3 itu 1. Terus ditambah ininya nih, pecahan murninya. 2 dikurang 1, 1 per 3. Jadi 1 per 3. Nah, cara yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Sama kayak yang tadi penjumlahan ya. Nih, kita ubah dulu nih. 3 dikurang 1 ditambah 3 per 4 dikurang 1 per 6. Nah, karena ini penyebutnya yang satunya 4, yang satunya 6, maka kita samakan yaitu dengan perkalian silang. Jadi 3 dikali 6, nih perhatikan ini ya, dikurang 4 dikali 1 per penyebutnya tetap sama, 4 dikali 6. Turun nih 2 ditambah 18 dikurang 4 per 24. Maka hasilnya 2, 14 per 24. Oke. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, lihat di sini contohnya 0,316 ditambah 82,71. Lihat ya, komanya itu harus sejajar. Nih, 6 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. 7 tambah 3, 10. 0, simpan 1 di atas ini. Jadi menghasilkan 83,026. Ini untuk penjumlahan. Sama yang pengurangan. Harus sejajar ya. Tanda komanya itu harus sejajar di sini ya. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.